Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fanata yang biasanya dipanggil David. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan cerita pendek buatan saya. Saya akan menjelaskan informasi-informasi terkait dengan cerita pendek buatan saya, yaitu judulnya, tokoh-tokohnya, dan sinopsis ceritanya. Judul cerita pendek buatan saya adalah Perang Tanpa Akhir, yang memiliki temanya adalah tentang catur. Berikut adalah peran masing-masing tokoh dalam cerita Perang Tanpa Akhir. 1. Raja Putih. Raja Putih berperan sebagai pemimpin kerajaan putih. Raja Putih melambangkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kehati-hatian. Ia berperan dalam membuat keputusan strategis utama bagi kerajaannya. Meskipun ia tidak banyak bergerak di medan perang, kehadirannya sangat penting untuk mengatur strategi dan memberikan semangat bagi pasukannya. Raja Putih menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu tentang kekuatan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan. 2. Raja Hitam. Raja Hitam adalah pemimpin kerajaan hitam yang cerdas dan penuh perhitungan. Ia melambangkan kekuatan dan ketangguhan. Perannya adalah menjaga stabilitas kerajaan dan mengatur langkah-langkah yang licik untuk menekan kerajaan putih. Sama seperti Raja Putih, ia adalah pusat dari strateginya, tetapi cenderung lebih berani dalam mengambil risiko. 3. Ratu Putih. Ratu Putih adalah tokoh kunci dalam kerajaan putih. Ia memiliki peran paling aktif di medan perang, melindungi Raja Putih sekaligus menyerang pasukan lawan dengan fleksibilitas yang tinggi. Sebagai figur yang tangguh dan strategis, Ratu Putih mewakili kekuatan perlindungan yang elegan dan efisien. 4. Ratu Hitam. Sebagai pasangan Raja Hitam, Ratu Hitam adalah kekuatan utama kerajaan hitam di medan perang. Ia melambangkan kegelapan dan tipu muslihat. Seringkali menggunakan serangan yang mengejutkan dan memanfaatkan kelemahan lawan. Ratu Hitam adalah sosok yang agresif dan dominan, menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kerajaan putih. 5. Gajah Putih. Gajah Putih adalah pasukan elit yang bergerak secara diagonal, melambangkan kecerdikan dan kelincahan. Perannya adalah menyerang dan melindungi wilayah tertentu dengan cara yang sulit ditebak oleh lawan. Gajah Putih sering digunakan untuk mengacaukan informasi kerajaan hitam. 6. Gajah Hitam. Mirip dengan Gajah Putih, Gajah Hitam adalah bagian penting dari strategi kerajaan hitam. Ia bergerak secara diagonal, namun lebih sering digunakan untuk menyerang titik-titik lemah pertahanan lawan. Gajah Hitam melambangkan kecerdasan dan ketepatan dalam menyerang. 7. Kuda Putih. Kuda Putih melambangkan kelincahan dan kejutan. Dengan gerakan berbentuk L, ia mampu menyerang musuh dari sudut-sudut tak terduga. Dalam cerita ini, Kuda Putih sering berperan sebagai pengalih perhatian atau membuka jalan bagi pasukan lain. 8. Kuda Hitam. Sebagai pasukan kerajaan hitam, Kuda Hitam memiliki peran serupa dengan Kuda Putih, yaitu menciptakan kebingungan di antara pasukan lawan. Ia sering digunakan untuk menekan pertahanan putih dan membuka peluang bagi ratu atau gajah hitam untuk menyerang. 9. Benteng Putih. Benteng Putih adalah pertahanan kokoh kerajaan putih. Ia melambangkan kekuatan dan stabilitas. Perannya adalah melindungi wilayah Raja Putih sekaligus memberikan serangan balik yang kuat ketika ada celah. 10. Benteng Hitam. Sebagai bagian dari kerajaan hitam, Benteng Hitam memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan menyerang secara langsung.
Ia melambangkan ketangguhan dan daya tahan. Seringkali menjadi benteng terakhir bagi kerajaan hitam. 11. Bidak putih. Bidak putih melambangkan kerja keras dan ketekunan. Sebagai pasukan terbanyak di kerajaan putih, mereka bergerak maju perlahan tetapi pasti. Bidak putih juga memiliki potensi besar jika berhasil mencapai ujung papan, di mana mereka dapat berubah menjadi bagian penting seperti ratu, gajah, kuda, dan benteng. 12. Bidak hitam. Bidak hitam adalah pasukan utama kerajaan hitam, mewakili keberanian dan pengorbanan. Mereka sering menjadi tameng bagi bagian penting seperti raja atau ratu hitam. Sama seperti bidak putih, mereka memiliki peluang besar jika dapat melangkah maju hingga ujung papan. Sinopsis cerita. Perang Tanpa Akhir adalah sebuah cerita tentang dua kerajaan yang saling berperang di atas papan catur, sebuah dunia yang dihuni oleh potongan-potongan catur. Kerajaan Putih dipimpin oleh Raja Putih dan Ratu Putih, mewakili kebijaksanaan dan keadilan. Sementara Kerajaan Hitam dipimpin oleh Raja Hitam dan Ratu Hitam, mewakili kekuatan dan strategi licik. Kedua kerajaan ini terjebak dalam peperangan yang tak ada ujungnya, berusaha merebut dominasi atas dunia catur. Dalam cerita ini, kedua belah pihak menggunakan berbagai taktik dan strategi untuk saling mengalahkan. Kerajaan Putih mengandalkan pertahanan yang kuat dan pergerakan yang terorganisir, sementara Kerajaan Hitam lebih agresif, menggunakan langkah-langkah yang mengejutkan untuk mengubah jalannya perang. Meskipun Kerajaan Putih berhasil merebut kembali kendali beberapa kali, serangan balik dari Kerajaan Hitam selalu mengguncangkan mereka. Pada akhirnya, meskipun peperangan berlangsung sengit, kedua Raja-Raja Putih dan Raja Hitam menyadari bahwa tak ada pemenang sejati dalam perang ini. Dunia catur mereka adalah tempat yang tak memiliki akhir, di mana pertempuran akan selalu berlanjut, tak peduli seberapa banyak pasukan yang gugur. Begitupun dengan kedua raja, mereka terus bertempur, mengetahui bahwa tak ada akhir yang pasti bagi mereka. Cerita ini memiliki nilai moral. Nilai moralnya adalah 1. Keseimbangan dalam hidup. 2. Keteguhan hati dan ketekunan. 3. Strategi dan pengorbanan. Yang terakhir, perang tanpa henti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.